بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، والحمد لله, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul dalam kajian kita di malam hari ini yang membahas kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki bab yang ke-107, yaitu bab tentang al-'afwu was-safhu 'anil nas. Bab tentang memaafkan manusia ketika mereka bersalah, ketika mereka menyakiti kita. Maka al-'afwu dan as-safhu merupakan akhlak yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-'afwu dan as-safhu secara umum memiliki makna yang sama. Namun adapun secara rinci dan secara detail, as-safhu itu lebih dari sekedar al-'afwu. Sebab as-safhu di dalam bahasa Arab itu maknanya memaafkan dan lebih dari itu. Jadi di sini ada dua istilah, al-'afwu dan as-safhu. Kedua istilah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'fu wasfahu. Ada satu ayat, beri afu, maafkan, dan as-safh. Kalau memberi maaf, ini saya kira jelas bagi kita, yaitu memberikan uzur kepada seorang, memberikan maaf terhadap kesalahan seseorang tanpa mencelanya. Ini al-afu. Tapi kalau as-safhu, maknanya adalah memberi maaf kepada seorang tanpa mencelanya, tanpa menegurnya,
dan menganggap seakan-akan tidak ada yang terjadi sama sekali. Apa yang telah terjadi itu seakan-akan tidak ada. Seakan-akan tidak terjadi. Seakan-akan tidak pernah dia mengalaminya. Itu makna dari as-safhu. Kalau seorang maafkan, dia maafkan dalam artian dia memaafkan kesalahannya, kemudian dia tidak mencelanya, tapi kadang-kadang masih ada bekas. Itu afu. Masih mengingat-ingat, ya. Nah, ibaratnya seperti sayatan silet, masih ada sayatannya. Nah, tapi kalau as-safhu itu hilang sama sekali. Nah, seakan-akan tidak pernah terjadi. Walhasil bahwa kedua akhlak ini itu dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi seorang yang senantiasa memberi maaf kepada manusia. Oleh karena itu di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau menyebutkan bab al-'afwu was-safhu 'anil nas, memberi maaf kepada manusia. Manusia di sini mencakup muslim kafir secara umum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna." Ucapkanlah kepada manusia itu yang baik. Linnas kepada manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin, kepada keumuman manusia. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa alaihi salam dan kepada saudaranya Harun alaihi salam ketika mendatangi Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Katakan kepada Fir'aun ucapan yang apa? Layyinan, yang lembut, yang baik. Mungkin saja dia mau mendapatkan peringatan, mau mengambil pelajaran, atau dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula di dalam hadis yang telah disebutkan pada pertemuan yang lalu, hadis Anas bin Malik, ketika seorang wanita Yahudiyah, wanita Yahudi datang sambil membawa daging kambing yang beracun. Dia hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun maksudnya adalah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini terjadi pada masa Khaybar, peristiwa perang Khaybar yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakannya karena beliau tidak mengerti ilmu gaib. Rasulullah alaihi wasallam memakannya dan pada akhirnya diketahui bahwa daging ini beracun. Dibawa wanita ini di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, "Ala naqtuluha?" Apakah kita membunuhnya? Kata Nabi alaihi wasallam, "La." Jangan. Rasulullah maafkan sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan bekas racun tersebut masih membekas pada mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Anas bin Malik, "Fama ziltu arifuha fi lahawati Rasulillah alaihi salatu wassalam." Aku masih mengetahui itu di bagian lahat. Nah, di salah satu bagian mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu masih kelihatan lubangnya, bekasnya. Ketika Rasulullah alaihi wasallam dalam keadaan sakit keras, yang sakit itu yang menjadi penyebab meninggalnya beliau sempat mengucapkan itu. Nah, la azalu ajidu athar as-sum. Saya masih merasakan ada pengaruh dari racun yang dilakukan oleh wanita Yahudiyah tersebut. Padahal sudah bertahun-tahun lamanya. Tahun ke-7, sekitar 3 tahun, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Salah satu penyebabnya adalah racun tersebut. Namun lihat,
Rasulullah alaihi wasallam, beliau memaafkan, beri maaf. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, menyangkut tentang hal-hal yang menyangkut tentang diri seorang, tentang pribadi seseorang, tidak ada hubungannya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai muslimin tentu merasa benci. Ya, tentu kita sangat benci kepada orang-orang yang hendak memudaratkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini Rasulullah alaihi wasallam hendak beri contoh bahwa diri beliau, ketika wanita ini menyakiti diri beliau, maka beliau sebagai seorang qudwah yang dijadikan sebagai suri tauladan, contoh bagi umat manusia, hendak mengajarkan kepada umat ini bagaimana cara memberi maaf kepada manusia yang muslim dan yang kafir. Nah, kadang-kadang kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berselisih dengan seorang muslim yang lain. Nah, bahkan tidak sedikit mereka berselisih, kedua-duanya dari ahlus sunnah. Nah, sama-sama belajar, sama-sama ngaji, tapi berselisih. Yang perselisihannya itu seakan-akan tidak saling memaafkan. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, ya, wallah la usamihak. Tidak ada kata maaf bagimu. Tidak sekarang, tidak juga akan datang. Hidup dan mati saya tidak maafkan kamu. Saya tuntut kamu pada hari kiamat. Luar biasa. Padahal mungkin permasalahan sepele. Nah, mungkin ada seorang salah ngomong, ya kan, wajar. Kadang-kadang seorang keliru, ya. Kadang-kadang kita berteman dengan seorang yang orang ini mungkin dia bermain over, ya. Sementara kita tidak senang, bukan pada posisinya dia sedang bermain-main. Nah, sehingga kadang tidak senang. Beri nasihat, tidak mengapa untuk beri nasihat. Tapi kalau sampai dimasukkan ke dalam hati, ya. Kadang-kadang ada yang dinasihati juga, malah dia yang balas dengan kemarahan, ya, sehingga terjadi percekcokan, terjadi khusumah, permusuhan, waliyadzubillah. Nah, dan permusuhan itu subhanallah kadang-kadang tidak berhenti, ya, sampai mereka meninggal. Padahal mungkin masalah sepele, mungkin kata-kata satu kata keliru, nah, mungkin ada perbuatan itu pun mungkin seorang itu tidak sengaja, mungkin ada hal-hal yang lainnya yang bisalah dimaafkan. Nah, yang hubungan dengan masalah pribadi seorang, nah, atau masalah keluarga bisa untuk saling maafkan. Ya, apalagi mungkin tidak sampai membekas. Kalau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membekas di mulut beliau alaihi salatu wassalam. Namun beliau memberikan maaf. Maka ini mendidik kita, ma'asyiral rahimakumullah, bahwa seseorang yang senantiasa membuka hatinya, memaafkan kepada orang lain, apalagi mereka dari kaum muslimin, apalagi mereka dari ahlus sunnah, maka na'am, yang demikian adalah lebih mendekatkan diri seorang kepada taqwallah subhanahu wa ta'ala. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Namun diingat, ini permasalahan yang hubungannya masalah dunia, masalah pribadi, atau yang semisalnya. Nah, kalau urusannya dalam masalah din, masalah agama, nah, ini ada pembahasan tersendiri, ya. Ada pembahasan tersendiri. Lihat bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kalian melarang wanita-wanita itu untuk mendatangi masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Salah seorang anaknya bila dia mengatakan, wallah la namna'uhunna, demi Allah kami akan melarang para wanita itu untuk mendatangi masjid. Padahal sebenarnya maksudnya, ya, ini tidak sepantasnya pada zaman ini, sekarang ini, wanita datang ke masjid menimbulkan fitnah. Bukan tujuannya adalah untuk menolak hadis Nabi SAW. Tapi dia mengucapkan itu ketika Abdullah bin Umar menyampaikan hadis Nabi SAW. Sehingga seakan-akan Bilal hendak menolak hadis yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar.
Rasulullah mengatakan jangan kalian melarang, Bilal mengatakan demi Allah saya akan melarang. Berarti kan seakan-akan ingin menolak, membantah. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mencacinya dengan cacian yang keras. Fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tu mithlahu sabbahu qad. Saya mencelanya. Abdullah bin Umar mencelanya dengan celaan yang keras. Yang kata perawi ini, saya tidak pernah mendengarkan celaan Abdullah bin Umar seperti itu. Sampai beliau tidak ingin berbicara dengan selama-lamanya. Wallahi la ukallimuka abadan. Saya tidak ingin berbicara denganmu selamanya. Ya, tentu sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, dalam urusan din, dalam permasalahan agama, ya, ada hukuman, ya. Ada sifat kecemburuan seorang muslim apabila ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dihinakan atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam diolok-olok atau yang semisalnya. Ada sikap tersendiri. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taqudu ma'hum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Innakum idzan mithluhum." Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan pada kalian di dalam Alkitab yang menjelaskan apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah diingkari atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dicaci maki, diolok-olok. Kata Allah, jangan kalian duduk bersama mereka. Tinggalkan mereka. Sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada yang lainnya. Tidak diperbolehkan. Kalau duduk bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, innakum idzan mithlahum. Berarti kalian sama seperti mereka. Kalian duduk bersama mereka, mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kalian duduk ikut tertawa, berarti kalian sama dengan mereka. Maka di sini ada sikap. Ada sikap. Ya, pada saat agama Allah Subhanahu wa taala itu diruntuhkan kehormatannya, dirusak kehormatannya oleh seorang. Namun dalam urusan pribadi tentu Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk saling memberi maaf. Kemudian hadis yang berikutnya, an Wahb bin Kaisan, dari Wahb bin Kaisan rahimahullah taala qala, beliau berkata, sami'tu Abdullah bin Zubair, aku mendengar Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu yaqulu 'ala al-mimbar, beliau mengucapkan di atas mimbar sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, khudhil afwa, ambillah maaf. Maksudnya maafkanlah, maafkan manusia, terima apa yang mudah dari mereka, jangan engkau menyulitkan mereka. Wa'mur bil 'urfi, dan perintahkanlah manusia untuk mengerjakan yang uruf. Yang dimaksud uruf di sini ma'ruf, yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Qala, kata Abdullah bin Zubair, setelah beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, wallahi, demi Allah, ma amara biha an tu'khada illa min akhlaqin nas. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan ayat ini untuk diambil ayat tersebut kecuali pada saat menghadapi akhlaknya manusia, kecuali menyikapi akhlak manusia. Wallahi, demi Allah, la akhudannaha minhum ma sahibtuhum, aku akan tetap mengambil ayat ini dalam bermuamalah, dalam bergaul dengan sama manusia selama aku
muamalah bergaul dengan mereka, bersahabat dengan mereka. Hadis ini sahih dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Abdullah bin Zubair, seorang sahabat yang ma'ruf, yang masyhur sebagai seorang yang alim, yang faqih, dan salah seorang di antara Amirul Mukminin. Beliau sempat menjadi Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu. Di samping itu beliau seorang ahli ibadah, seorang abid, qawwam, shawwam, semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, demikian pula berpuasa. Bahkan diriwayatkan bahwa beliau pernah berpuasa wisal selama 15 hari berturut-turut, menyambung puasa tanpa buka puasa, tanpa sahur, 15 hari. Nah, radhiyallahu ta'ala anhu. Tentu ini dibangun di atas mazhab atau di atas pendapat yang mengatakan bolehnya berpuasa wisal. Karena itu pendapat sebagian para sahabat. Dan ini memang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Bolehkah menyambung 2 puasa berturut-turut tanpa buka puasa dan tanpa makan sahur? Terjadi perselisihan. Namun yang sahih wallahu ta'ala alam, diperbolehkan menyambung hanya sampai di waktu sahur. Kalau seorang berpuasa di hari Rabu misalnya, maka apabila dia hendak menyambung puasanya dengan tidak berbuka puasa di malam hari, boleh, tapi sampai waktu sahur. Setelah waktu sahur dia harus makan. Nah, kata Nabi alaihi wasallam, "Man arada ahadukum ayyuwasil falyuwasil ila sahari." Siapa di antara kalian yang ingin menyambung puasanya, maka dia sambung sampai waktu sahur saja. Jangan sampai ke hari yang berikutnya. Ini merupakan bentuk kasih sayang Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada umat ini, agar kemudian agama ini tidak memberatkan mereka. Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan agama ini sesuatu yang memberatkan bagi kalian. Abdullah bin Zubair berkhutbah di atas mimbar sambil beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala ini, "Khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahili." Hendaknya senantiasa memberi maaf dan perintahkanlah kepada yang ma'ruf, yang baik, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikenal di kalangan para ulama dengan ayat yang paling mengumpulkan tentang permasalahan akhlak. Ajma'u ayatin fi majami'i al-akhlaq. Ayat yang paling mencakup untuk berkenan tentang permasalahan akhlak. Apabila seorang hendak memperbaiki akhlaknya, hendak meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam berakhlak, al-akhlaqul karimah, maka hendaknya dia membaca ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Khudil afwa." Maafkan. Maafkan. Beri maaf. Siapa yang diberi maaf? Di sini tidak disebutkan siapanya. Apabila tidak disebutkan siapa yang diberi maaf, menunjukkan keumuman. Siapa saja beri maaf kepada mereka. Oleh karena itu Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhu, beliau membaca ayat ini lalu kemudian beliau memahaminya, dan ini merupakan pemahaman yang menunjukkan keilmuan beliau. Kata beliau, "Demi Allah, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengambil ayat ini melainkan dari akhlak manusia." Maksudnya apa? Akhlak manusia tentu berbeda-beda, ya kan? Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang pergaulannya baik,
ada yang pergaulannya buruk, ada yang mulia, ada yang rendah, ada yang sedang-sedang saja. Begitulah keadaan manusia. Kita menyikapi seluruhnya, dan kita berhadapan dengan mereka semua, bergaul dengan mereka seluruhnya. Nah, yang baik, yang buruk, yang akhlaknya mulia, yang akhlaknya jelek, kita tentunya sering bermuamalah dengan orang-orang yang seperti ini. Nah, ini dalam hal muamalah, dalam pergaulan, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, bukan dalam hal menjadikan dia sebagai teman. Bedakan. Kalau menjadikan seorang sebagai teman yang dengannya kita selalu duduk bareng, makan bareng, maka tentu kita harus melihat al-mar'u 'ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama, keyakinan teman dekatnya. Maka hendaknya seorang perhatikan dengan siapa dia berteman. Namun dalam hal kita bergaul, tentunya kita hidup bermasyarakat. Nah, di masyarakat itu kan orang macam-macam. Ya, ada yang tukang marah, ada yang lemah lembut, ada yang orangnya kocak, ada yang macam-macam manusia itu. Nah, kata Abdullah bin Zubair, Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan untuk mengambil ayat ini dengan memberi maaf kepada orang kecuali dari akhlak manusia. Dalam artian kita menyikapi mereka, selama kita bergaul dengan mereka, sikapi dengan apa? Khudil afwa. Memberi maaf kepada mereka. Siapapun dia. Apakah dia pemarah, atau dia orangnya baik, atau dia orangnya kocak, atau dia orangnya mulia, atau dia orangnya rendah, dan seterusnya, beri maaf. Nah, dan ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan akhlak yang sangat mulia. Perlu kita melatih diri untuk senantiasa memberi maaf kepada orang lain. Meskipun itu kadang-kadang suatu hal yang sangat berat. Ya. Kadang-kadang ada orang mencaci kita, iya kan? Kadang-kadang ada orang melemparkan kata-kata yang sangat menyinggung kita. Bagaimana kita menyikapi mereka? Nah, kata Allah, beri maaf, anjurkan mereka kepada yang baik, yang ma'ruf, dan berpaling dari orang-orang yang jahil. Berpaling dari orang-orang jahil. Sebab di antara orang-orang kita bergaul dengan mereka adalah orang-orang yang jahil. Nah, yang kadang-kadang mereka berbuat jahil kepada kita. Kadang-kadang mereka mencaci maki kita. Kadang-kadang mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung kita. Bagaimana cara kita menyikapinya? Maka Allah Subhanahu wa taala menuntun kita sikapi dengan mereka dengan beri maaf kepada mereka. Nah, mungkin ada yang menyakiti kita. Mungkin ada yang menzalimi kita. Ketika ada seorang menyakiti kita, apakah kita harus membalasnya dengan menyakiti dia pula? Ya, ada seorang datang lewat misalnya, iseng-iseng dia menaruh kakinya sehingga kita tidak melihat, kita terjatuh. Kita balas juga. Nah, ada seorang nyenggol kita, balas juga. Nah, seperti kata sebagian mereka, ya, kalau ada seorang tampar pipi kirimu, gimana itu? Balas tampar pipi kanannya. Loh, jangan gitu. Memukul wajah orang itu enggak boleh. Kata Nabi SAW, la tadribul wajah. Jangan memukul wajah. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Lalu apa yang lebih afdal? Apa yang lebih utama? Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Beri maaf. Yang demikian lebih mendekatkan diri seorang pada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Uyainah bin Husn, orang baru masuk Islam, ya. Dia termasuk di antara jahili. Dia datang kepada Umar radhiyallahu taala. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Umar, "Ya Amirul Mukminin, innaka la tu'ti al-jazal wa la tuqassim bil 'adl." Nah, Amirul Mukminin, engkau ini tidak membagi dengan pembagian yang banyak dan tidak melakukan pembagian secara adil.
Jadi dia menuduh bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berbuat zalim kalau membagi pembagiannya tidak adil. Maka Umar radhiyallahu taala marah ketika mendengarkan itu. Nah, lalu kemudian di situ ada salah seorang yang bernama Al-Hur bin Qais mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Amirul Mukminin, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil, dan dia ini termasuk orang jahil. Mendengarkan itu, iya, betul. Langsung ditinggalkan oleh Umar. Anggap saja angin lalu. Anggap tidak ada. Nah, kadang-kadang ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ya, seorang ya wajar, seorang itu kadang emosional ya, mudah tersinggung. Nah, apalagi pada saat dia sudah ngaji, sudah ya. Nah, di samping dia ngaji, dia juga punya ilmu. Ilmu bisa membela dirinya. Nah, kalau ada orang menyinggung sedikit, wajar kan? Kadang-kadang kita sering mendapatkan itu dari orang-orang jahil. Namanya jahil, ya. Semua dari mulutnya bisa keluar apa saja. Kebun binatang pun bisa keluar. Nah, apa saja diomongkan. Nah, kalau kita juga ikut-ikutan membalas, apa bedanya kita seperti mereka? Nah, bahkan kita lebih menzalimi lagi. Waliyadzubillah, beri maaf. Nah, ada yang tidak demikian. Pokoknya siapa yang macam-macam langsung dibalas. Ya, ada seorang datang ke pasar sama istrinya, karena istrinya pakai cadar. Nah, kata penjual ikan ini dengan gaya bahasa daerahnya, ada ninja datang, katanya. Ada ninja datang. Dengarkan sama orang ini. Ya, kebetulan orang ini rupanya pendekar juga. Nah, ya, dia datangi penjual ikan itu sambil keluarkan duitnya. Nih, turun kamu sini. Kalau kamu bisa menang lawan saya, ambil ini uang. Nah, suruh bawa parangmu ke sini. Nggak berani juga ini penjual ikan. Nah, rupanya setelah itu ketakutan. Ya, apa kalau terjadi misalnya? Nah, akhirnya jadi pemberitaan orang, dilihat oleh wartawan lagi. Jadi pemberitaan media massa. Orang melihatnya, si fulan Ahlus Sunnah melakukan kekacauan di pasar, misalnya pasar ikan. La haula wala quwwata illa billah. Ya sudahlah, tinggalkan orang-orang seperti jahil. Wa a'rid 'anil jahilin, berpaling dari orang-orang jahil. Kata-kata itu sering muncul ya kawan. Seorang ingin mengamalkan syarat macam-macam. Orang berjenggot dibilang kambing, waliyadzubillah. Nah, orang ingin mengangkat kain sarungnya karena mengamalkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu adalah sesuatu yang wajib. Apa kata mereka? Banjir dan lain sebagainya. Kalimat-kalimat yang buruk yang kita sendiri panas ketika mendengarnya. Tapi kalau kita melihat modelnya, orang jahil, orang ini jahil, ya sudah tinggalkan saja. Nah, seperti angin lalu. Nah, jangan dianggap sama sekali. Sampai ada seorang penyair, ya, dia mengungkapkan itu dalam bait-bait syairnya. Dia mengatakan, waqad amurru 'ala as-safihi fayasubbuni fa amurru thammata fa aqulu la ya'ni bihi. Kadang-kadang saya melewati orang yang bodoh, ya, melewati orang yang bodoh. Lalu dia mencela saya. Dia tahu bahwa dia mencela dirinya. Orang itu mencela dirinya. Nah, lalu kata dia, saya melewati orang tersebut, lalu saya mengatakan pada diriku, oh la ya'ni bihi, mungkin dia tidak maksudkan saya. Padahal dia sudah yakin sebenarnya bahwa kata-kata itu yang dimaksudkan adalah dirinya. Ya, tapi ya sekedar untuk menghibur hati, menghibur diri. Nah, maka dia mengatakan, oh dia tidak maksudkan saya, mungkin orang lain. Nah, ini penting untuk membiasakan diri kita untuk sabar. Nah, sering kita menghadapi yang demikian, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah.
Kita naik bus kadang-kadang, ya, naik tukang ngamen. Nah, habis ngamen itu kan ngedarkan enceleng. Nah, ya, kadang-kadang kata-katanya itu subhanallah, kalau nggak dikasih kata-katanya kotor. Nah, ya sudahlah. Nah, anggap angin lalu. Atau sekalian pasang ya putar murattal gitu, atau putar radio Ibnu Qayyim. Nah, daripada mendengarkan kalimat orang-orang yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, kita sakit hati, khawatir menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mengamankan diri itu lebih baik. Nah, dan itu juga merupakan bentuk dakwah, ma'asyiral rahimakumullah. Sampai ada seorang yang pernah bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dia bertemu Rasulullah, dia mengatakan orang ini adalah orang yang paling saya benci dalam hidup saya. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi setelah dia melihat Rasulullah, melihat akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berubah. Beliau masuk Islam, lalu kemudian beliau mengatakan, wallah, beliau adalah orang yang paling saya cintai dalam hidup saya. Sebelumnya dari kebencian berubah menjadi kecintaan. Dengan apa? Akhlak. Nah, sekarang banyak dari kaum muslimin itu sendiri telah memperburuk citra kaum muslimin, memperburuk citra Islam, sehingga orang-orang kafir itu menyangka bahwa Islam itu identik dengan kekerasan. Islam itu sangar, ya. Islam itu kalau bertemu dengan orang lain serem wajahnya, tidak pernah menampakkan senyuman. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa? Apa yang menyebabkan munculnya prasangka yang demikian? Kaum muslim itu sendiri. Mereka kadang-kadang melewati orang kafir. Nah, harus disempitkan jalannya. Nah, kalau dia jalan salah memahami hadis, fatarumil adiyati, harus disempitkan jalannya. Nah, pokoknya tidak boleh dihormati sama sekali. Tapi bukan berarti tidak boleh senyum. Nah, senyum itu bisa menarik hati seorang. Nah, dan yang semisalnya, selama itu diperbolehkan dalam syariat, amalkan. Sebab itu juga merupakan dakwah ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang juga terhadap sebagian mereka ada yang salah memahami bahwa dia menyikapi seorang yang tidak ikut ngaji di Ahlus Sunnah maka harus dihajar, harus diboikot. Sehingga dia tidak mengucapkan salam kalau bukan pada orang yang dia kenal. Ya, kalau lewat pada seorang itu acuh tak acuh dia. Nah, apa? Orang ini nggak pernah Anda lihat di pengajian. Loh, kalau begitu sedikit sekali. Terlalu sempit, kita jadikan dunia ini terlalu sempit. Ma'asyiral rahimakumullah. Nah, atau misalnya kita melihat seorang, sudah, Anda nggak mau salam sama dia. Kenapa? Anda pernah lihat dia hadir di pengajian yang lain. Jadi, apakah dia mengerti? Apakah dia sudah mengetahui kaidah-kaidah ahlul bid'ah? Apakah dia sudah mengerti? Pernahkah ada orang menasihati dia, lalu kemudian dia tetap ngeyel? Hal-hal yang seperti ini, ma'asyiral rahimakumullah, tidak setiap orang kita harus menyikapi dengan sikap yang sama. Ya, ada yang kita sikapi secara zahir dan batin baik. Ada yang kita sikapi secara zahir baik, secara batin kita tidak suka kepadanya. Mudara, iya kan? Kita tidak senang padanya, tapi demi kemaslahatan, semoga dia dapat hidayah atau yang semisalnya, maka kita menyikapi dia dengan baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Aisyah ketika ada seorang mau datang, kata Rasulullah, bi'sa akul asyirah. Ini orang-orang buruk di keluarganya, terburuk di keluarganya. Lalu kemudian ketika orang ini bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah ya menampakkan wajah yang berseri-seri di hadapannya. Seakan-akan kalimat yang tadi itu hilang. Nah, beliau berbuat baik kepada orang tersebut. Setelah orang ini pergi, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tadi kamu mengucapkan kalimat yang engkau ucapkan. Lalu ketika engkau bertemu dengannya, engkau menampakkan yang baik di hadapannya. Kenapa demikian? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna syarran nasi manzilatan yawmal qiyamah man tarakahu nas ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat adalah orang yang ditinggalkan manusia karena takut dari kejahatannya. Ya, takut dari kejahatannya.
Setiap ketemu orang sangar, sehingga orang takut, lari duluan. Kenapa takut? Nanti diumpat, nanti dicela, nanti dicaci maki, nanti dikeluarkan kata-kata yang kasar. Nah, ada juga di antara mereka yang kita sikapi secara zahir dan batin. Nah, kita sikapi mereka dengan sikap keras. Tentu ini ada bab-bab tersendiri. Beda antara seorang yang menyuruh kepada bid'ah, yang menjadi tokoh bid'ah, dengan seorang yang mereka mungkin hadir karena tidak mengerti, karena jahil, yang perlu untuk disampaikan pada mereka nasihat yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari penjelasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.